Halo teman-teman, kita dari kelompok 6. Halo guys. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Nama saya Ruita Sumana Fadila dari absen 28. Nama saya Fudia Yunisa dari absen 33. Nama saya Tifara Beliana Eka Putri dari absen 32. Nama saya Zafa Asna Nafia dari absen 35. Nama saya Farah Melinda dari absen 11. Di sini kita akan tur di Museum Mandala Bakti di Semarang. Selamat menyaksikan. Museum Mandala Bakti adalah museum yang terdapat di Semarang, Jawa Tengah. Museum ini adalah museum perjuangan TNI yang tepat terletak berhadapan dengan Monumen Tugu Muda. Bangunan museum dirancang oleh arsitek Belanda. Pada awalnya digunakan untuk pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa di Semarang. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1906. Tahun 1950-an, bangunan ini digunakan oleh Diponegoro sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan II. Dan pada tahun 1985, resmi digunakan untuk museum yang menyimpan koleksi tentang data, dokumentasi, dan persenjataan TNI, baik yang tradisional maupun modern. Museum Mandala Bakti menyimpan rapi berbagai jenis senjata yang digunakan Pangeran Diponegoro saat berperang. Terdapat replika pakaian dan gambar-gambar Pangeran Diponegoro. Sebuah replika Gua Selarong sebagai tempat bersejarah ketika Pangeran Diponegoro bersembunyi dari kejaran kolonial Belanda. Bangunan bangsawan yang nantinya menjadi panglima dalam pasukan Pangeran Diponegoro berkumpul di Goa Selarong. Jadi namanya Gua Selarong. Jadi ini tuh gambar-gambar ini menceritakan tentang perang Pangeran Diponegoro di Pulau Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Lukisan ini menggambarkan penangkapan Pangeran Diponegoro oleh pihak Belanda. Pangeran Diponegoro ditangkap pada tanggal 26 Maret 1830 di kantor Residen Gedung Magelang. Dan di sini juga ada replika Al-Quran Baghdad Diponegoro. Di sini ada beberapa senjata tradisional yang merupakan peninggalan dari prajurit Pangeran Diponegoro. Ini ada senjata keris yang dipakai prajurit Diponegoro. Kemudian ini ada tasbih dan ikat kepala. Ini pedang Belanda. Ini pedang prajurit. Ini jimat prajurit Diponegoro dan kitab Istanbul. Dan ini merupakan Pangeran Diponegoro. Di sini ada senjata yang bernama STTPI yang digunakan oleh TNI Angkatan Darat. Di lantai 2 ini, banyak sekali terdapat sebuah ruangan persenjataan dan amunisi lengkap dengan nama-nama senjata beserta kisahnya ketika digunakan dalam peperangan. Senjata-senjata seperti bambu runcing, keris, tombak,
busur, hingga senjata modern seperti pistol, senjata mesin berat, senjata pelontar, dan granat juga dipamerkan. Seluruh koleksi yang tersimpan dalam museum merupakan bukti fisik dan faktual sejarah perjalanan Kodam tersebut. Ruangan kostum dapat pula Anda nikmati jika ingin berfoto dengan gaya pakaian khas Pangeran Diponegoro atau pejuang-pejuang bangsa lainnya. Nah, jangan khawatir teman-teman, gak cuma lihat barang-barang bersejarah, tapi kalian juga bisa lihat view kota Semarang dari lantai 2. Di sini, kalian dapat menikmati suasana lalu lalang kendaraan yang melintas di area Tugu Muda. Kemudian ada ruangan G30 SPKI. Peristiwa berlatar belakang kudeta yang terjadi selama 1 malam pada tanggal 30 September hingga 1 Oktober 1965 yang mengakibatkan gugurnya 6 jenderal serta 1 orang perwira pertama militer Indonesia dan jenazahnya dimasukkan ke dalam suatu lubang sumur lama di area Lubang Buaya, Jakarta Timur. Di museum ini menampilkan miniatur evakuasi jenazah peristiwa G30 SPKI. Di dalam saya ini ada seragam penjajahan yang dari tahun 1942 sampai 1945. Dan di sini ada meja bedah lapangan. Ini ada juga terbentuknya pakaian seragam TNI dari antara tahun 1942 sampai 1945. Dan di sini ada cacar kenalan. Kemudian di sini itu ada alat komunikasi, yaitu radio dan telepon pada zaman dulu. Dan di sini ada alat musik yang digunakan pada saat masa penjajahan. Jadi, apa yang dapat kita pelajari? Kita dapat mempelajari itu sejarah yang ada di Indonesia. Peninggalan-peninggalan kayak senjata, baju. Dan kita tahu perjuangan itu ya di Diponegoro setelah masuk museum itu. Meanwhile. Jadi di sini ada tugas